Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Win Octavia dengan NPM 221431056 dari kelas ITB Prodi TIP Fakultas Pertanian. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari take home project satuan operasi mengenai materi pendinginan. Judul yang saya ambil yaitu efektivitas kinerja double skin facet green wall terhadap efisiensi energi pendinginan bangunan. Materi pertama yaitu pendahuluan. Pengaruh urban heat island dapat berdampak pada kenaikan temperatur rata-rata kota. Salah satunya disebabkan oleh tingkat kepadatan bangunan dan jenis material penutup tanah yang digunakan. Juga berpengaruh terhadap pola hunian di dalam bangunan. Energi untuk kebutuhan AC pada aktivitas sehari-hari mencapai kisaran 40%, sedangkan kebutuhan pencahayaan mencapai 35%. Fasad bangunan memainkan peranan yang cukup penting terkait dengan kinerja thermal dalam bangunan. Selain itu, juga terkait tujuan dari pengolahan fasad bangunan yaitu mengurangi solar gain yang diterima bangunan. Sehingga aplikasi teknologi double skin facet muncul sebagai salah satu solusi teknis dalam mengurangi penggunaan AC dan mengurangi beban energi pendinginan pada bangunan. Materi kedua yaitu bahan yang digunakan. Yang pertama ada double skin facet atau DSF, merupakan dinding bangunan tambahan yang pada umumnya transparan dan dipasang di atas dinding FCP. Ada 3 komponen utama pada strategi DSF ini adalah inner skin atau dinding bagian dalam atau dinding FCP, jarak cavity atau air gap, dan outer skin atau kaca. Dan yang kedua yaitu double skin facet green wall atau DSF green wall, merupakan pengembangan dari strategi konvensional DSF dengan menggunakan tanaman sebagai material outer skin. Ada 3 macam sistem konstruksi untuk strategi ini. Yang pertama adalah sistem panel, dan yang kedua adalah sistem valve, dan yang ketiga adalah sistem teralis dan kontainer. Materi ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai objek dalam meneliti pengaruh penggunaan tanaman sebagai pengganti kaca pada DS konvensional terhadap penurunan beban energi pendinginan bangunan. Survei di gedung kuliah Blok B, Kampus Unisma Malang. Variabel yang didapat yaitu air GAP. Berdasarkan data jenis air GAP yang banyak diaplikasikan pada teknologi DSF, maka dapat diperoleh 4 jenis air GAP yaitu 0,3 meter, 0,6 meter, 0,9 meter, dan 1,2 meter. Geometri gedung persegi panjang ukuran 75 meter dikali 20 meter dan terdiri dari 7 tipikal lantai, tinggi antar lantai 3,5 meter, dan ada 2 jenis tanaman yang sesuai pada iklim kelas yang dipilih. Materi keempat yaitu hasil dan pembahasan. Spesifikasi material yang digunakan pada objek dapat dilihat pada tabel 1. Parameter modifikasi DSF dan DSF green wall dapat dilihat pada tabel 2. Serta hasil simulasi DSF green wall dan DSF konvensional dapat dilihat pada tabel 3. Hasil simulasi model dasar menunjukkan bahwa total konsumsi energi bangunan untuk pendinginan dalam kurun waktu 1 tahun adalah 4.219 mWh. Kemudian dilakukan simulasi pada ke-8 model alternatif DSF green wall dan DSF konvensional menggunakan double glazed low E. Penurunan energi terbesar dicapai pada saat penggunaan material tanaman Salescantia spastaya sebagai material kulit terluar dan jarak air GAP 0,3 meter. Penurunan energi pendinginan yang terjadi pada alternatif tersebut sebesar 45%, yaitu 2.316 mWh, sedangkan penurunan energi terkecil diperoleh pada penggunaan IFY atau Hereda Helix dengan penurunan energi sebesar 17%, yaitu 3.461 mWh. Materi kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama, strategi DSF memiliki potensi untuk diaplikasikan pada wilayah iklim tropis lembab seperti di Indonesia, karena secara umum dapat menurunkan energi pendinginan pada bangunan. Dan yang kedua, pada aplikasi DSF green wall, besaran penurunan energi berbanding terbalik dengan jarak air GAP pada bangunan. Sedangkan DSF green wall pada penggunaan DSF konvensional, penurunan energi yang terbesar justru terjadi sebanding dengan semakin besarnya jarak air GAP antara kulit terluar dengan kulit dinding eksistensi.